kayak update tuh di sana tuh kurang apa gimana Andre update-nya? Kalau mungkin update ya update yang paling detail, contoh kayak kami di sana ya tidak harus ada ya. Tuh baru tahu fashion, tahu kayak Fortuner itu dijadiin kayak transportasi, Iya. travel gitu. Iya. Kok Iya. bisa gitu Andre? Nah terus juga, kata kamu juga ya katanya sih kayak update tuh di sana tuh kurang apa gimana Andre update-nya? Kalau mungkin ya update yang paling detail, contoh kayak halal fashion itu kan orang Papua itu kan istilahnya ya, kami dalam hal berpakaian kami pakaiannya sopan, cuma mungkin tidak sama dengan orang yang di daerah barat. Kan orang di daerah barat Indonesia itu kan sudah punya update yang istilahnya dunia fashionnya hidup sana. Kami di sana ya tidak harus ada, Nggak maksudnya harus ada gitu. nggak harus ada, tapi ya kalau ada pun mungkin 1-2 orang yang ada, dan itu dipengaruhi dari barat kayak gitu. Jadi si Andre ini guys tahunya tentang fashion tuh pas datang ke Iya, Yogyakarta, benar. kuliah di sini. Iya. Tuh baru tahu fashion, tahu skincare, baru tahu semua. Tahu pakaiannya gimana nih, yang cocok laki-laki nih pakai kaos polos nih gimana kayak Jadi gitu. kalau kamu pulang ke kampung nih, mungkin kamu beda sendiri apa lang di sana? Iya, saya kemarin saya sempat balik Papua dan Sempat merasa saya ini udah berubah gara-gara fashion. orang yang menilai, orang yang bilang, "Ri, kamu itu ada berubah. Kok kamu sekarang lebih bagus ya, lebih istilahnya lebih terawat lah dalam tanda kutip ya kayak gitu ya." Ya saya bilang ya bersyukur kalau misalnya orang lihat saya kayak gitu kan. Siapa yang nggak senang gitu lah kayak dibilang kayak gitu. Cuma ya untuk secara umum di sana mereka belum harus, tidak harus. Oke, kayak gini, kayak kamu bilang kemarin tuh kayak cerita sama aku, kayak Fortuner itu dijadiin kayak transportasi, Iya. travel gitu. Iya. Kok Iya. bisa gitu Andre? Kok gimana mikir orang sana kok udah, kalau kita kan di sini kan sayang kan Andre mobil Sayang bagus ya, itu kadang kan. itu jadikan mobil mewah, kadang ya makanya itu saya juga sempat bingung. Saya sebagai orang Papua sendiri, hari itu waktu pulang benar-benar depan mata saya itu Mitsubishi Pajero yang mereka pakai, tapi Fortuner juga ada, tapi yang saya lihat hari itu Mitsubishi Pajero, dan itu benar-benar saya lihat aneh, kok dipakai jadi taksi perintis kayak gitu, yang istilahnya dipakai untuk angkutan umum, tapi memang sedikit eksklusif. Cuma terlalu istilahnya, kalau saya sendiri sayang sekali ya pakai mobil gitu Iya. untuk daerah-daerah kecil, tapi di sana digunakan, dan itu mungkin Itu penghasilan atau gimana ya, Itu udah mulai banyak pakai. sudah banyak. Dulu itu cuma pakai Jeep yang biasa itu loh. Oh, yang Jeep Tahu? biasa. Nah, dulu cuma pakai Jeep yang biasa. Sekarang malah sudah di-upgrade. Upgrade-nya nggak tanggung-tanggung, Pajero Sport lagi. Yang ada Dakarnya itu di belakang. Gila. Jadi mobil-mobil kayak biasa kayak Avanza, kayak Brio itu tuh nggak ada di sana ya? Bukan nggak ada, mungkin tapi nggak digunakan untuk sebagai taksi itu, tapi ada. Justru di sana kayak kebanyakan ya mungkin Avanza, Innova kayak gitu. Kalau untuk kendaraannya sih kayak gitu. Untuk mobil. Jadi kalau kayak mobil, katamu nih kebanyakan orang-orang di sana tuh kebanyakan mobil pakai mobil Avanza, Iya. Avanza semua. Iya. Padahal kan di sana tuh kan orangnya kan tau lah Papua itu apa ya, kaya ya, lagi sumber daya alamnya. Kenapa harus pakai mobil Avanza? Kenapa nggak di kayak Pajero gitu loh? Tidak tahu ya, mungkin kalau misalnya orang itu punya ada keluarga nih pengen beli mobil, pikiran itu mereka udah kayak udah auto Avanza gitu, Avanza atau auto Innova. Udah tahu, mungkin karena kebanyakan orang pakai di sana, mungkin takut dibilang beda sendiri kayak gitu. Ya mungkin ya seperti itu kalau menurut saya ya. Kayak jadi kebanyakan orang beli mobil itu ya karena banyak orang yang pakai, oh kayaknya bagus nih, oh pakai kayak gitu. Padahal kan di dalam mungkin mobil sekelas itu ada mobil tipe lain yang mungkin lebih worth it atau apa, tapi ya udah tahu kenapa. Oke, terus aku mau tahu Andre. Aku sih baru sedikit tahu tentang orang Papua. Gimana sih Andre orang Papua tuh, kayak contohnya kayak ada pendatang itu gimana sih responnya? Justru kami sangat respect kalau misalnya
ada orang datang baik-baik istilahnya tapi tidak merusak daerah, kami sangat respect. Bahkan orang Papua itu pertemanannya termasuk pertemanan yang bersahabatnya itu baik, Bener sih, paling bener. kompak kayak gitu. Kadang kadang orang berpikir orang Papua tuh aduh suka bikin kacau atau bikin bikin ribut. Ada orang Papua situ berarti pasti tidak bagus nih kayak gitu. Tapi yang saya rasakan sebagai orang Papua adalah ketika satu sakit, ketika satu kurang atau kita satu lagi susah, justru yang lain backup kayak gitu. Itu menurut saya yang saya rasakan seperti itu. Oke, aku ini belum pernah ke Papua, tapi aku dengar orang yang udah pernah ke Papua tuh kayak orang pendatang tuh kayak seperti keluarga banget. Iya, Kayak keluarga banget, kayak apa ya? Ayo tidur sini, makan, kayak dijamu baik banget gitu loh. Emang kayak gitu Papua. iya. Jadi Papua itu tidak tidak karena kami sudah budayanya itu kekeluargaan di sana. Jadi sudah seperti istilahnya ya kalau orang baru datang justru kami mau gimana sih cara buat mereka itu nyaman kayak gitu. Kadang ya mungkin dengan cara kami yang agak sedikit ya tidak seperti yang orang ekspektasikan. Misalnya mungkin harus disambut baik-baik. Kalau kami tidak, kami mungkin perlu waktu untuk bermain. Kami itu perlu waktu. Nanti lama-lama chemistry terbentuk. Menurut saya seperti itu. Jadi Papua itu dari dulu sampai sekarang tuh berkembang lah ya cara Berkembang sekali, sudah beda. Berkembang. Berbeda cara penerimaan orang. Kamu kan di sini kan kuliah. Ya, Kuliah sampai sini nih ada nggak sih kayak kamu tuh kayak di rasisme gitu loh sama teman-teman? kalau rasisme ya paling ya mungkin tapi pernah ada saya Karena kan kamu kan nggak kenapaan Jawa ya, tapi kan dari bahasanya itu gimana, ada nggak sih kehidupan umum kamu gitu? kalau ganggu-ganggu untuk antara teman mungkin karena kulit saya hitam gelap dari Papua ya kadang ada kata-kata seperti itu tapi ya tidak terlalu karena konteks kami hari itu konteks bermain bukan konteks Tapi Papua itu katanya sering makan garam, udah biasa dengar seperti itu ya? udah Udah biasa kan? dan itu sudah kayak banyak orang itu merasa tertolak karena itu jadi banyak orang Papua itu yang rasa karena kulit saya hitam waktu saya berkumpul sama orang-orang putih saya akan minder kayak gitu karena udah dari dulu di setting orang banyak udah cap karena udah tahu ya orang Indonesia itu standar kecantikannya itu kan harus putih harus rambutnya lurus harusnya kulitnya harus mulus segala macam tapi kan kami udah begitu seharusnya Indonesia kan standar kecantikan kan Bhinneka Tunggal Ika Iya benar. justru ada putih mungkin di daerah Jawa Barat tapi waktu ke sebelah ke Melanesia kita harus hitam mungkin agak sedikit eksotik kayak gitu tapi bagi saya itu perbedaan yang sangat indah artinya. Negara lain tidak punya itu seperti kami kayak gitu tapi itu dijadikan sayangnya sekali dijadikan bahan rasis sampai akhirnya beberapa orang merasa ditolak walaupun sebenarnya tidak ada perkataan awalnya tapi waktu dia udah berkumpul sama orang-orang yang kulitnya putih contohnya kulitnya putih rambutnya lurus banyak orang apalagi cewek di Papua itu kebanyakan ada yang masih minder aduh gimana ya kok kayak gini ya Kalau kamu pernah kok ngerasain kayak gitu Ndre? kalau saya jujurnya kan saya orangnya ini yang sedikit ya fleksibel percaya diri juga jadi tidak terlalu sih tidak terlalu cuma ya begitu ya saya sayangkan ada beberapa teman saya itu yang masih malu ngomong depan banyak orang dasarnya kayak itu karena ya takutnya dibilang apa kayak cantik itu kan orang biasa bilang ih kayak kamu itu kayak mirip cantik aja kayaknya nggak cantik juga kayak gitu banyak kata-kata seperti itu jadi membuat orang itu insecure dari awal. Jadi itu apa ya? Jadi itu teman-teman apa? Jadi jangan semua orang Papua itu kayak gitu gitu kan? Ya nggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Saya juga udah banyak tahu mencari info lain dari sosmed karena Papua tuh apa ya? Biar sih sedih sih. Kayak baru datang aja kayak di busway contohnya. Iya. Kayak udah ditengok kayak udah jaga jarak. Tapi saya pernah loh waktu awal-awal masuk kuliah, saya cari tuh teman saya karena saya ini kan paparannya Ambon. Nah, jadi saya dapat kos lebih mudah. Singkat cerita teman beasiswa saya datang terlambat, jadi kami cari kos. Tahu nggak waktu tahun 2016 itu kami cari putar kompleks di Jogja nih. Itu sama temanmu? Sama teman saya yang asli Papua yang cowok ini. Kami ditolak. Ya Allah. Kami ditolak dan alasan ibu kosnya itu nolak kami gara-gara takut dikucilkan sama bapak RT-nya kayak gitu. Saya bilang dalam hati, astaga, saya bisa ya kayak gini kayak gitu. Kota sebesar ini yang seharusnya mindsetnya udah maju, seharusnya orangnya berpikirnya pola pikirnya beda.
kok bisa ketinggalan, saya ini kayak masih ada di Papua gitu, yang banyak orang di sana masih mindsetnya masih belum maju kayak gitu. Mungkin saya bilang begini agak sedikit sensitif, tapi itu yang saya rasakan waktu saya cari kos itu. Kasihan teman saya nggak dapat kos, jadi ujungnya hari itu kami berdua sekos 1 tahun cuma gara-gara ditolak satu kompleks kayak gitu. Bukan kompleks aja, udah kecamatan, jadi kami udah cari banyak ke dekat kampus 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 saya yang kampus 1. Nah, itu jadi kami udah bisa dapat kos, udah saya bilang kamu tinggal aja sama saya kayak gitu. Dan itu membuat saya agak sedikit kesal kan, marah kan, kayak kok gitu, kalau kami tinggal nggak bayar nggak apa-apa kayak gitu, kamu marah boleh tapi kami mau bayar, kami attitude-nya ya kadang apa ya, saya kadang miris dengan hal ini. Cuma bagaimana ya mas, saya bilang gini, kalau hari ini saya tidak kuliah baik-baik, contoh saya kan anak Papua, saya beasiswa kayak gitu. Kalau saya hari ini tidak kuliah baik-baik, pasti adik-adik saya yang nanti mau datang kuliah sini pasti akan dapat hal yang sama, yaitu penolakan. Kalau saya kuliahnya baik, ada prestasi, pasti mereka akan lebih diterima. Jadi kadang saya pengen untuk orang lain juga berubah, tapi saya sadar bahwa sebenarnya itu tergantung diri masing-masing juga kayak gitu. Jadi makanya itu kenapa saya kuliah juga ya agak sedikit serius ya, maksudnya kalau orang lain mungkin beasiswa leha-leha, ada beberapa teman saya yang beasiswanya dikasih jangka waktu 5 tahun, mereka kuliah 5 tahun, padahal kami kuliah 4 tahun aja. Tapi saya tidak, saya kuliah harus 4 tahun, saya harus bagaimana belajar, saya harus tidak boleh kalah dengan keadaan, belajar dari nol sekali. Dan itu membuat saya yakin bahwa suatu saat nanti pasti orang mindset berubah sama Papua. Ya tidak tahu ya pakai apa, mungkin cuma saya sendiri yang buat seperti itu atau ada beberapa teman lain, tapi saya berharap suatu saat nanti orang sadar bahwa sebenarnya Papua itu baik. Benar Andre, benar. Karena bukan cuma kamu aja Andre, karena aku tengok di YouTube lain itu sama seperti kamu, datang dari rumah nggak mau, ditolak. tapi lama-lama karena Papua tuh, karena apa ya, aku tengok tuh pas di YouTube lain tuh dia tuh kayak buat komunitas dance, jadi tuh kayak Papua rupanya gini ya, asik ya. Jadi kalau kami sih ya bagi kulit putih ya kayak rasa apa ya, kayak dosa iya sih, malu iya sih, karena udah kayak jahat. Rupanya tidak, aku sih berawal dari kamu. Papua kok baik banget ya gitu. Oke Andre, nih di Papua itu pakai baju adat itu emang ada ya, tiap hari pakai baju Papua itu ada. Mungkin daerah-daerah tertentu. Kalau kami mau lihat asli, yang setahu saya itu masih ada yang pakai baju asli namanya koteka. Iya, koteka itu nama baju adatnya. Itu biasanya di daerah Papua Tengah itu Wamena, Jayawijaya, dan pokoknya sebagian besar di daerah Papua Tengah itu mereka masih menggunakan itu kayak gitu. Ya kalau menurut saya sih ya mungkin karena perkembangan di daerah-daerah lain juga nggak perlu pakai kayak gitu, nggak harus kayak gitu. Tapi kalau upacara adat ya pakai. Saya pun pakai kalau waktu misalnya ada momen tertentu, dulu ambil nilai tari waktu SMP saya pakai kayak gitu. Itu baju Papua jadi kayak masih bajunya sih baju adat, namanya koteka. Kayak yang aku sering nonton di TV itu ya. Iya, itu semua sama. Sebenarnya setiap daerah itu beda-beda ya. Tapi secara umum orang tahu itu koteka. Orang tahu itu koteka. Jadi kalau saya mendeskripsikan Wamena, saya itu Merauke. Jadi mungkin ya saya tidak sedetail. Saya takut nanti mungkin saya deskripsikan salah atau gimana ya. Tapi menurut saya semuanya konsepnya sama, tapi mungkin ada corak, mungkin ada tambahan aksesoris yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain di Papua. Kamu kangen sih pulang? Kalau kangen pulang nggak? Pengen pulang nggak sih? Pengen sekali. Cuma menurut saya sih ya karena saya juga lagi prepare untuk suatu saat karir di sana, ya saya pikir nanti aja baru pulang. Oke, Andre ini kuliah di Unrio Respati Yogyakarta. Dia ini lagi mau berjuang mau mendapatkan beasiswa ke Australia. Iya, benar. Wah, luar biasa banget. Kayak apa ya, kayak aku nih bergetar dengan Australia loh. Itu gimana sih Andre bikin kamu tuh kayak aku pengen ke Australia? Itu karena apa Andre? Sebenarnya itu semua dari satu visi yang ada dalam hati saya, yaitu pengen bangun Papua suatu saat jadi tempat yang sehat kayak. Karena kebetulan saya juga kesehatan,
Di saya sana itu kurang. iya, jadi kesehatan itu adalah kesehatan dan pendidikan itu dua dua area yang sangat bagi saya sangat penting untuk diperbaiki. Bahkan itu perlu waktu untuk makan mungkin 20-30 tahun lagi supaya semuanya itu kembali. Artinya bisa bisa berkembang kayak gitu. Dan itu tidak gampang. Kalau makanya kenapa saya tuh pengen untuk S2 di luar negeri. Nah, kalau saya mindsetnya gini, saya sudah belajar S1 di negara berkembang, saya harus belajar S2 di negara maju, supaya nanti mindset negara maju yang saya akan taruh di negara berkembang, di daerah saya di Papua. Ya mungkin sulit, mungkin ada banyak orang pikir, ya kamu masih muda, kamu berpikir seperti itu, emang kamu punya sumber daya atau apa? Tapi bagi saya gini, ketika ada kemauan, ada visi dalam saya punya hidup, Ya. ya pasti ada jalan-jalan yang terbuka. Dan saya bukan orang yang istilahnya berharap itu tanpa bekerja. Makanya kenapa saya harus les, makanya saya harus cari ini, cari link ini, cari link itu, supaya mempersiapkan saya di masa depan seperti itu. Ya, jadi ini semua tentang visi sih. Kenapa saya mau itu ya kasihan kalau lihat orang Papua ada yang busung lapar, ada yang kelaparan. Kami negara ini kaya sekali. Kami negara nggak kurang makan. Bahkan padi kami bisa kasih ke negara lain. Tapi bukan berarti ketika kami lihat kekayaan kami tidak peduli sama orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Ya, saya di sini dapat beasiswa, saya rasa itu sebuah apa ya, rencana dari Tuhan supaya misalnya saya bisa bantu orang-orang yang Luar biasa banget. membutuhkan suatu saat nanti. Tapi di Papua itu memang sampai sekarang tuh memang kesehatan tuh kurang ya, Andre? Kurang. Bahkan kalau menurut faktanya itu kesehatan itu angka harapan hidup paling rendah di Indonesia adalah Papua Kok kesehatan? untuk kesehatan. Karena kebetulan saya belajar dulu kesehatan. Waktu saya baca fakta itu Papua ini sumbang emas untuk Indonesia, sumbang devisa yang begitu banyak. Tapi kok bisa ya kami yang kelaparan, umur kami kok pendek. Justru kan kalau kami punya segalanya, seharusnya kami bahagia. Kok umur harapan hidup pendek. Jadi ya itulah PR yang mungkin bukan saya tapi anak-anak muda lain dari Papua. Ya kalau ada beasiswa kuliah baik-baik gitu loh. Maksudnya jangan sampai sudah ada beasiswa justru tidak lawan zona nyaman, malah hidup di zona nyaman ya. Gitu nanti ujung-ujung gak dapat apa-apa. Tapi itu di Papua tuh banyak yang enggak sih terdampar karena bungsu lapar. Kayak Itu tahun kelaparan. 2018 kalau tidak salah ya, yang kemarin ada outbreak, ada wabah, bukan wabah, kejadian luar biasa di Asmat. Pak Jokowi sampai datang itu, ya itu ada satu pulau di Asmat yang malnutrisi kalau tidak salah. Itu ada faktanya. Itu buat saya wow, kami kayak kurang makanan ya di sana ya. Padahal ini semuanya cuma sebenarnya tenaga kesehatan yang kurang. Entah kurang uang atau kurang peduli, sebenarnya lebih kayak kurang peduli sih. Kalau duit saya yakin orang pemerintah Papua punya uang yang cukup. Karena Papua itu kaya loh. Kaya banget. sangat kaya. Ya kan? Saya sampai tidak bisa bayangkan ya kalau misalnya kami pun kalau istilahnya di wilayah sendiri, Merauke itu lumbung padinya Papua. Wah, Pak Jokowi itu udah 2 kali 3 kali datang ke sana untuk panen padi doang. Karena saking banyaknya padi di Merauke, kita distribusikan dari Merauke pergi ke luar-luar daerah lain, tapi dalam Papua. wah. Sampai kayak gitu loh. Istilahnya satu kota bisa kasih makan kota lain. Udah skalanya udah kota, udah provinsi. Jadi kalau mau bilang kurang makan, saya pikir semuanya dari pemimpin, dari SDM. Jadi tujuan kamu ini, Andre, ngambil kuliah kesehatan, kamu jurusan kesehatan ya? Itu karena Papua masih kurang kesehatan. Iya. Sampai-sampai kamu mau ke S2 ke Australia ya? Saya pengen sekali ke sana juga. Ya mungkin orang pikir ya mungkin ke sana mustahil untuk anak Papua ke sana. Tapi bagi saya ya suatu saat kalau saya sudah jadi ke sana nanti kita podcast lagi kayak gini. Aku soalnya apa ya, kayak inspirasi juga, Andre, dari kamu. Maksudnya kamu jauh banget loh Papua. Ya, Aku Batam, Andre. Kamu Merauke itu ke Merauke ke situ berapa jam? Kalau di udara aja ya, saya hitung hampir 6 jam. Itu transit. Itu di udara. Belum lagi di transit mungkin 2 jam, 3 jam. Jadi 6 jam itu kami di udara di pesawat. Ya jadi capek di jalan. Capek sekali. Kadang kalau pulang ke sana apalagi masa-masa pandemi seperti ini, kadang takut kalau kecapean malah nanti kena virus. Ya mendingan cari aman aja, tunggu waktunya aja. Ya,
apa ya, aku salut banget sih sama Andre memikirkan Papua, kampungmu gitu. Karena apa ya? Semoga aja ya kesehatan sana tuh lebih baik lagi karenamu. Amin. Karena nggak ada loh orang mikir seperti itu, Andre. Ya mungkin ya saya tidak tahu Tapi ya. sampai sekarang masih ya. Masih istilahnya masih untuk maksudnya masih ada masalah-masalah itu ya masih. Indri, nanti kan kalau kamu udah sukses, udah jadi kayak apa yang kamu inginkan, terus kamu pulang ke kampung, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya punya Paling pertama, ya yang paling pertama ya orang tua pasti ya. ya orang tua saya ingin mereka bahagia, tapi dalam hati saya yakin bahwa orang tua saya akan bahagia ketika saya membahagiakan orang lain. Artinya saya menjadi manfaat untuk orang lain. Saya pikir orang tua saya sudah bahagia. Ya mungkin ada banyak anak muda pikir harus bawa orang tua ke Prancis, ke Europe untuk membuat orang tuanya itu bahagia. Kalau menurut saya sih tidak. Kebanggaan sejati adalah ketika lihat anaknya berguna bagi orang lain. Oke. Gak hanya sukses, karena sukses itu bisa untuk diri sendiri. Jadi Kalau berguna waktu sama kaya, kalau kita waktu kaya ya rekening untuk rekening kami, Iya, untuk iya. rekening saya, keluarga saya kayak gitu. Tapi waktu saya bisa manfaat orang lain, berarti saya juga artinya menjadi kebahagiaan dari orang lain. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ya saya yakin seperti itu sih. Oke, Andre, penutupnya ya. Kamu boleh, Andre, ngomong ke kamera. Orang Papua tuh kayak gini gimana boleh? Boleh. Oke. Biar orang bisa meluruskan semuanya. Kalau saya mau punya kesempatan untuk bicara ini ya, senang sekali. Papua itu tidak sejelek, tidak tertinggal apa yang selama ini banyak orang punya mindset di daerah itu. Banyak orang berpikir Papua itu tertinggal, Papua itu orangnya kasar-kasar atau tidak. Kalau saya sendiri teman-teman, saya bukan orang yang istilahnya, saya malah suka ada damai, saya malah suka kalau kita punya banyak teman, banyak kenalan seperti itu. Papua tidak ketinggalan. Mungkin kalau lewat media ini saya bisa sampaikan bahwa jangan ada lagi ada rasis, ada perbedaan, jangan ada lagi rasa istilahnya perbandingan antara orang Papua dengan orang barat Indonesia seperti itu. Jadi karena kami ini satu, kami ini Indonesia, kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah seperti itu. Jadi melalui media ini saya mau bilang teman-teman, mari kita sama-sama bangun mindset kita. Bukan hanya untuk orang Papua, tapi banyak orang lain juga perlu untuk mendapat hak yang sama. Artinya banyak daerah lain juga dapat hak yang sama. Jangan kita punya istilahnya pemikiran yang berbeda dari satu dengan yang lain ya. Terima perbedaan, itu aja sih inti dari itu. Itu pesan Andre. Oke, Andre, itu adalah pesan Andre buat teman-teman kalian. Jadi jangan pernah mikir Papua itu kasar atau gimana. Oke? Oke, siap. Kamu ada IG? IG ada. Coba bilang. IG saya itu namanya Pacenosaurus. Pace. Kadang kan aneh. tua, kan? Iya, Pace. Ya itu karena banyak orang panggil Pace, dan saya rasa it's fine, maksudnya tidak harus panggil nama. Tapi Pace itu keren loh. Iya, Pace. bagi saya itu kebanggaan, itu identitas. Waktu orang panggil saya Pace, mereka itu udah mikirnya bukan saya aja, tapi mikir Papua kayak gitu. Ya maunya saya, orang lain itu berpikir Papua itu melihat Papua, ya melihat saya gitu. Oh saya ini representasi Papua, saya ini mewakili Papua, saya mau kayak gitu. Makanya namanya kayak gitu, Pacenosaurus. Itu IG-nya. Oke guys, sekian dari konten obrolan semuanya ini. Oke Andre, kamu closing ya. Oke, untuk kawan-kawan, untuk pace-mace semua yang ada di rumah, di mana saja kalau nonton channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, like dan share, karena di konten-konten yang dibangun oleh Mas Julian ini membangun. Semoga kita semua sama-sama bisa belajar lewat konten-konten Mas Julian. Sukses terus Mas. Amin. Thank you. Oke guys, jangan lupa subscribe juga guys, gratis. Bye. See ya.